Hari ini saya ingin bahas sedikit aja tentang BTC USD ya. Tidak terhadap BTC di spot secara keseluruhan. Kenapa? Karena saya di spot punya pegangan. Jadi, dan saya juga nggak akan membahasnya begitu detail karena pasti bias. Pasti bias dari saya sebab saya punya pandangan long term terhadap BTC. Jadi saya hanya menggambarkan pandangan saya terhadap BTC ini dengan catatan bahwa basically hanya berdasarkan technical. Ini adalah candlestick daily dan ini adalah candlestick weekly-nya. Ya. Kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan di candlestick daily dan di candlestick weekly, di weekly lah lebih tepatnya. Di weekly ini sebenarnya terjadi koreksi yang cukup wajar ya dari peningkatan yang sebelumnya terjadi. Dia di sini consolidating, lanjut mengalami penguatan. Ketika dia mengalami penguatan di sini ada koreksi minor. Ya, which is ini adalah area yang nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang ini sebagai suatu distributions bisa saja, atau it's just a manipulation juga bisa saja. Tapi nggak ada yang perlu diperhatikan terlalu dalam. Selama apa? Selama dia tidak breakout. Nah, maksudnya di mana? Kita pindah ke daily. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat ya, bahwa secara trend ini kita bisa tarik garis uptrend minornya, dan di mana uptrend ini sebenarnya sudah breakout. Kalau misalnya kita nggak tarik garis uptrend minor, teman-teman bisa melihat di sini ada triple top ya. Satu top, dua top, tiga top. Walaupun tidak setara, tapi kita bisa anggap sebagai triple top. Dan teman-teman perhatikan di mana neckline-nya. Neckline-nya ada di zone yang bawah ini. Ya, zone yang satu kali pernah di-hit di 5 Maret, lalu di-hit di 20 Maret, dan saat ini di-hit di 17 dan mungkin di 18 April ini akan nge-hit kembali. Zone ini zone berapa? Itu 61.000 sampai di, ya ini saya bulatin jadi 60.000 aja lah ya. Jadi 60.000 adalah titik psikologis dari BTC USD. Artinya apa? Selama BTC USD tidak breakout 60.000, dia tidak drop ke bawah dari 60.000, maka dia masih akan tetap mengalami penguatan. Jadi dia masih tetap akan melanjutkan penguatannya lagi. At least setidak-tidaknya dia bisa masuk kembali ke trend line-nya. Di trend line ini, untuk bisa masuk balik itu di 67.000. Jadi possible dia bisa kembali ke trend line-nya. Tapi kalau misalnya dia nggak kembali ke trend line-nya, dia breakout ke bawah. So, satu, confirm, kita dapat triple top-nya confirm, dia drop, dia kena di neckline-nya drop lanjut, dan targetnya adalah setiap zone yang membentuk imbalance ya. Jadi ada gap-gap yang terbentuk sebelumnya, itu bisa menjadikan zone pertama ketika dia akan drop. Kalau misalnya kita tarik dari Fibo, kita anggap aja ngambil dari bawah sini, ya order block sebelumnya, lalu kita tarik setidak-tidaknya sampai highest-nya dia. Nah, kita akan ketemu area 0,705 ya. Kan pertengahan antara 618 sama 786 ya. Jadi itu around 57.000 sampai 55.000. Ya, kalau misalnya kita ngomong 0786-nya ya 55.577 atau 55.000 sampai 54.000-an. Jadi menurut saya ketika dia breakout 60.000 itu dia akan bearish, melanjutkan penurunannya sampai ke 55.000-an. Dengan target paling jauh sejauh ini ya adalah masuk kembali dalam order block yang sebelumnya terbentuk, yaitu di area ini, this one. Nah, jadi paling bawah adalah ke 50.000 kembali. Oke. Mungkin teman-teman juga perlu perhatikan ada beberapa event yang bisa mempengaruhi, termasuk juga halving. Dan apabila ada koreksi yang cukup signifikan ya, menurut saya koreksi sampai ke 55.000 tuh bisa terjadi. Catatannya tetap sama, bahwa the price psychology-nya di 60.000. However, if not, teman-teman jangan juga lupa dari weekly ya, karena kan daily itu perharinya, tapi weekly ini kita ngeliat dalam satu minggunya. Jadi ketika teman-teman basicnya adalah ingin melihat long term dan teman-teman melihat secara weekly, setiap kali ada koreksi itu merupakan momentum bagi teman-teman untuk nge-buy. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya adalah trader spot untuk Bitcoin. Saya nge-hold koinnya. Jadi dengan pemberian koreksi yang cukup dalam, itu adalah momentum bagi saya untuk entry buy. Apakah saya akan nge-short? Tidak. Saya tidak akan nge-short di Bitcoin. Maupun itu dikasih profit atau nggak ada profitnya, saya tidak akan nge-short di Bitcoin. Kecuali tadi di kemarin malam saya tes sekali untuk membuktikan hipotesis yang saya miliki, membuktikan analisis yang saya miliki. Saya tunggu di 60.000 untuk entry buy, dan memang ternyata dia sama sekali tidak breakout 60.000, saya entry buy dan sekarang sudah di 62.000. Actually that's a good profit ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk kedepannya. Kalau saya berpandangan
possible ada koreksi karena beberapa artikel yang saya baca, termasuk juga dari orang-orang yang cukup hebat di kripto, mereka menyatakan bahwa ketika halving itu masih akan ada koreksi. Post halving itu ada koreksi sampai kira-kira beberapa puluh hari kemudian untuk dia mulai bergerak menanjak ya, jadi masuk ke bull run-nya butuh beberapa waktu kemudian. So menurut saya sendiri, teman-teman bisa manfaatkan momentum itu. Bagi teman-teman yang trade di CFD, bisa manfaatkan untuk sell. Dan nanti teman-teman bisa follow up dengan entry buy ketika dia sudah masuk masa bull run-nya.